Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, bajuri emosi judul. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judul ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rieke. Ya, silakan. Ya. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir terutama di meja depan karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum. Sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum, Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM. Pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan betul sekali di sini Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
ayat 4-nya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR RI/1998 karena ini menjadi penting tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5 usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya Bapak nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting. Saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelanjaan untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap. Dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan.
politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas, daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira
antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rike, ya silakan. Saya sebenarnya pengennya cantik. ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir, terutama di meja depan, karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua, karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi, dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum, sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM, pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini, rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi, dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan, betul sekali di sini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan, yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16
MPR RI/1998. Karena ini menjadi penting. Tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan. Politik legislasi, saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam saya kira 100 hari kerja ini. Ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas undang-undang koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya, dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya, dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya Bapak nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DIFI ini menjadi penting, saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelanjaan untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen, begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap. Dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024, ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024, gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech
lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi? Barangkali ada yang terlibat juga. Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove, ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan, ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan, ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rieke, ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati
dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir terutama di meja depan karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM, pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan betul sekali di sini Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR RI/1998 karena ini menjadi penting tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5 usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya
dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya, dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya, dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya Bapak nanti, karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting, saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelanjaan untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen, begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua, itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap, dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024, ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024, gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh? Rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini.
Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, Bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rieke, ya silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir, terutama di meja depan, karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua, karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi, dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum, sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung
pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM. Pertama, karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya. Lalu kemudian ada koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini, rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi, dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan, betul sekali di sini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan, yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR RI 1998, karena ini menjadi penting, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam, saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya, dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya, dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya, Bapak, nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting, saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen,
tidak hanya dari dasar investasi finansial, pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja, pembelanjaan untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen, begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap, dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024, ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024, gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas, daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal
kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama, dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rieke. Ya, silakan. Ya, saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir, terutama di meja depan, karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua, karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi, dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum, sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM, pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat
tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini, rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi, dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan, betul sekali di sini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan, yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR RI/1998, karena ini menjadi penting, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam, saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6, nanti dibicarakan. Tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya, dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya, dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya, Bapak, nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting, saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelajaran untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran.
Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi undang-undang koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap, dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak,
langsung beri sanksi dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, Bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya dengerin. Bu Rieke? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir, terutama di meja depan, karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua, karena saya selalu mencatat, Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum, sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum, Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM, pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini, rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi, dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan
Dimulai dengan, betul sekali di sini Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan, yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR-RI/1998, karena ini menjadi penting, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan. Politik legislasi, saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam, saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya, dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya, dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya, Bapak, nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting, saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelajaran untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap. Dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan
ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh? Rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi dan usulkan. Saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi.
penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rike, ya silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir, terutama di meja depan, karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua, karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi, dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum, sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM, pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini, rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi, dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan, betul sekali di sini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan, yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang
memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR-RI/1998 karena ini menjadi penting tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5 usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas undang-undang koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya Bapak nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DIFI ini menjadi penting. Saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelajaran untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen, begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap. Dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat,
biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove, ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas, daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan, ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan, ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rieke, ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI,
yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir terutama di meja depan karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM, pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan betul sekali di sini Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR-RI/1998 karena ini menjadi penting tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5 usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya
dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya Bapak nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting. Saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelanjaan untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen, begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap. Dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini.
Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, Bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rieke? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir, terutama di meja depan, karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua, karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi, dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum, sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung
pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM. Pertama, karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya. Lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi, masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini, rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi, dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan, betul sekali di sini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan, yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR RI/1998, karena ini menjadi penting, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam, saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya, dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya, dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya, Bapak, nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting, saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial,
pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja, pembelanjaan untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen, begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap. Dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh? Rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi. Ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas. Daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan.
ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak, dan ini saya kira program 100 hari kerja. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rieke? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi, dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir, terutama di meja depan, karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua, karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi, dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum, sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM, pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat.
Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi, dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan, betul sekali di sini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 4-nya, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi, dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan, yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR RI/1998, karena ini menjadi penting, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam, saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan. Tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya, dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya, dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya, Bapak, nanti karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting, saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelanjaan untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian. Total usulan anggaran adalah
sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap, dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan. Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan PPATK ini, dan tentu saja jangan sampai kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal ini di Kementerian Koperasi. Mungkin bisa berkomunikasi untuk berkoordinasi dengan PPATK. Apakah ada juga dari ASN di Kementerian Koperasi, barangkali ada yang terlibat juga, atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok koperasi ini. Apakah ada keterlibatan ordal di dalam mengapprove ya, dan seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang kemudian juga penting adalah ini pinjol itu servernya 22% di Indonesia begitu, sisanya di luar negeri. Dan saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Menteri pada tanggal 22 Agustus 2023, waktu itu masih di Kominfo, bahwa judi online dan pinjol ilegal dianggap kakak adik, ujungnya kriminalitas, daya rusak sosialnya tidak lagi bisa didiamkan. Sepakat Pak, sikat mafia pinjol dan judol. Ada kurang lebih masyarakat kita terlibat pinjol 138 triliun Bapak. Nah, penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya, karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan ya dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Dan saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening Pak di kementerian Bapak, termasuk yang terlibat pinjol or judol, karena di BUMN saja contohnya Indofarma itu terlibat pinjol, pakai uang perusahaan bayarnya. Kemudian judol, apakah ada yang terlibat di dalam judol, atau kemudian dia terlibat sebagai ordal di dalam skema sindikat pinjol berkedok koperasi. Penting Pak, kasih gebrakan Pak. Dan ini saya kira program 100 hari kerja, kalau memang ada yang terlibat langsung pecat Pak, langsung beri sanksi, dan usulkan, saya sudah mengusulkan secara terbuka sanksinya kepada ASN yang terlibat ke dalam judol adalah Undang-Undang ITE
Undang-Undang KUHP dan Undang-Undang tentang penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Detik-detik Budi Ari kebelet kencing gara-gara Rieke Diah Pitaloka. Istri, Bajuri emosi judol. Saat ini Budi Ari sedang menjadi sorotan karena kasus judi online yang menjerat pegawai Kemkomdigi yang dahulu sempat ia pimpin. Ia lantas dicecar pertanyaan seputar judol ketika hadir rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI pada Rabu, 7 November 2024. Salah satu yang mencecar dirinya dengan pertanyaan adalah Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam sitkom Bajai Bajuri meminta Budi sebagai menteri tidak basa-basi dalam menentukan sikap terkait merajarlanya ojol. Ketika diberi kesempatan menanggapi, Budi Ari mendadak izin ke kamar mandi. Penting kiranya untuk saya kira antara pinjol ilegal berkedok koperasi, lalu kemudian ada judi online di dalamnya, lalu nanti ada kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang, lalu ada kaitannya dengan tindak perdagangan manusia, TPPO begitu. Mohon di awal kita tidak usah berbasa-basi kayaknya karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan. Ya, dengan adanya ordal di kementerian yang lama. Pak Wamen ya, dengerin Bu Rieke? Ya, silakan. Saya sebenarnya pengennya ada Pak Menteri, Bu, tapi nggak apa-apa. Atau saya temenin ke belakang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati dari Kementerian Koperasi, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi dan seluruh jajarannya. Maaf kalau tadi saya agak memaksa untuk minta disebutkan siapa yang hadir terutama di meja depan karena ini adalah rapat resmi dan kita disaksikan oleh seluruh Indonesia begitu. Dan yang kedua karena saya selalu mencatat Pak Wamen, mencatat siapa saja dari kementerian yang hadir, manakala nanti ada hal-hal hil-hil yang mustahil, saya punya catatannya begitu. Anda bicara apa, tanggal berapa, jam berapa. Nah, saya apresiasi dengan presentasi dari Menteri Koperasi tadi dan sangat mengapresiasi karena dari mitra sebelumnya saya kira ini adalah pemaparan yang memaparkan tentang dasar hukum sehingga mungkin tapi nanti kalau boleh pemaparannya dimulai dengan dasar hukum Bapak. Dan saya mendukung pemisahan Kementerian Koperasi dari UMKM, pertama karena ini akan mengubah perspektif kita tentang koperasi yang seolah-olah skala bisnisnya hanya bersifat UMKM begitu. Padahal kalau kita lihat di negara-negara lain, misalnya contohnya adalah koperasi yang kemudian mendirikan salah satu bank yang diperhitungkan di dunia, Rabobank misalnya, lalu kemudian ada Koperasi Fair Price milik National Trade Union Congress atau Federasi Serikat Buruh Singapura, dan ini tentu saja menjadi saya sangat mendukung dan saya sangat gembira akhirnya ada keputusan politik dari pemimpin nasional untuk memisahkan koperasi dari UMKM. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga dasar hukum menjadi pertimbangan yang menurut saya penting, karena kalau kita lihat tidak mungkin kementerian lembaga berjalan tanpa dasar dan payung hukum yang kuat. Dan kalau kita lihat ini sudah dipaparkan di halaman 9, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya dasar hukum ini ada di bagian depan. Saat ini dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi masih dengan UMKM begitu. Yang ini, yang PP-nya masih dengan UMKM. Sehingga kehendak yang luar biasa dari Presiden Prabowo ini rasanya kita juga perlu memperbaiki aturan atau regulasi. Saya masuk ke politik legislasi dan politik legislasi kita tentu saja berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di pasal 7 ada hierarkinya. Hierarki tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dengan betul sekali di sini Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
ayat 4-nya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan seterusnya begitu. Dan yang luar biasa adalah ini pertama kali kementerian di dalam hierarki pasal 7 ayat 1 tersebut, Undang-Undang Dasar, lalu TAP MPR begitu, undang-undang, baru peraturan presiden, Perpu dan sebagai undang-undang atau Perpu, lalu kemudian peraturan presiden dan sampai peraturan daerah. Di ayat 2 hierarki memperlihatkan power dari setiap peraturan perundang-undangan, yang di bawah tidak boleh melampaui atau melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Dan di sini luar biasa, belum pernah ada di dalam rapat atau saya lupa, tapi Kementerian Koperasi di era kepemimpinan Bapak sekarang memasukkan ketetapan MPR nomor 16/MPR RI/1998, karena ini menjadi penting, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi pada pasal 5 usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional. Ini menjadi konsideran hukum menimbang. Saya langsung masuk pada usulan politik legislasi. Saya bedakan politik legislasi, politik anggaran, dan politik pengawasan. Bapak, kita harus bekerja cepat dalam, saya kira 100 hari kerja ini bisa dikerjakan simultan oleh tim di Kementerian Koperasi. Oleh karena itu saya mengusulkan di dalam rapat ini agar segera disusun naskah akademik dan draft perubahan atas Undang-Undang Koperasi begitu. Apakah akan usulan dari Kementerian Koperasi atau usulan dari Komisi 6 nanti dibicarakan, tetapi intinya dasar hukum itu menjadi penting untuk pembentukan Kementerian Koperasi, pendirian Kementerian Koperasi, berikut turunan organisasinya dan nanti politik anggaran dan politik pengawasannya dan skup dari klasifikasi koperasi. Nah, saya ingin menekankan beberapa hal di dalam politik legislasi ini. Ada yang namanya Bapak nanti, karena ada catatan-catatan penting di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang juga saya kritisi sebetulnya pada saat pembahasan, bahwa misalnya koperasi ini heavy-nya bukan pada investasi finansial, tetapi pada pembagian hasil terhadap anggota begitu. Dan bisa dilihat nanti di Cipta Kerja, marilah kita perbaiki di revisi Undang-Undang Koperasi. Sistem DAIFI ini menjadi penting, saya sampaikan, diusulkan oleh Dr. Charles Howard, mungkin bisa menjadi bagian naskah akademik. Sistem manajemen kebijakan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi pekerja dan konsumen, tidak hanya dari dasar investasi finansial. Pembagian keuntungan didasarkan atas transaksi lain seperti tenaga atau pikiran serta tanggung jawab jabatan dalam model koperasi pekerja. Pembelanjaan untuk koperasi konsumen dengan prinsip buy more, get more, dan kemudian hasil produksi untuk koperasi produsen begitu. Dan kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan, tidak tertumpu pada satu orang tapi juga dalam mengambil keputusan yang dasarnya adalah setiap orang sama. Dan prinsip ini saya kira mohon dibantu juga dari tim Kementerian Koperasi, sistem dengan dasar keadilan partisipatif dan dasar keadilan untuk semua. Itu menjadi penting, menjadi ruh dari revisi Undang-Undang Koperasi. Yang kedua adalah terkait politik anggaran. Politik anggaran, usulan tambahan anggaran 2025 untuk program 1,7 triliun sekian, untuk kesekjenan 440 miliar sekian, total usulan anggaran adalah 2, sekian triliun begitu. Saya tidak akan memperdalam ini karena ini juga belum masanya untuk pembahasan begitu. Dan saya sepakat dengan Ibu Ketua, tentu saja kita hanya menerima Ibu ya, tapi kita juga belum bisa mengambil keputusan. Dan politik legislasi itu menurut saya juga di sini ada pimpinan yang merupakan pimpinan Dekopin. Kita harus bergegas Bapak, karena dari revisi Undang-Undang Koperasi itu maka akan terlihat postur yang kokoh atau tidak terhadap politik anggaran kepada Kementerian Koperasi. Tidak bisa hanya statement politik. Statement politik itu harus berubah menjadi keputusan politik, norma yuridis berkekuatan hukum tetap. Dan karena itu saya setidaknya mudah-mudahan mendapatkan dukungan. Ini kita perjuangkan untuk menjadi program legislasi nasional prioritas setidaknya di 2025. Yang kedua adalah tentang politik pengawasan.
Politik pengawasan saya ambil ilustrasi 7 September 2024 ini ada terlilit uang pinjol dan judol, pria asal Bandung curi ratusan ATM nasabah koperasi. Yang kedua 10 Juli 2024 gelapkan uang koperasi untuk judol, remaja asal Banjarnegara bikin sandiwara jadi korban judol. 25 Oktober 2024 PPATK blokir 13.000 rekening dengan total uang di sana sekitar 280 triliun. Dan kemudian tadi sudah disampaikan ada apa tadi namanya tuh, rentenir ya, rentenir. Tapi saya dalam politik pengawasan ini saya ingin fokus pada pinjaman online ilegal berkedok koperasi ya, dengan modus mudah, pinjamannya mudah, cepat, biaya besar, bunga tinggi, jangka waktu pinjaman pendek. Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah legalitas koperasinya di-approve oleh Kementerian Koperasi UMKM. Nah, Bapak, dari temuan